Cek tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu dan terima kasih juga kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, saya memiliki lahan walaupun tidak seluas lahan Bapak dan Ibu semua, tapi saya ingin bisa menanam secara integrated. Itu luasnya 2000 meter persegi dengan rumah 100 meter persegi, jadi tinggal 1.900. Idealnya seperti apa Pak? Baik. Kalau untuk integrated ini. Kemudian juga saya ingin juga tanya pengolahan sampah plastiknya Pak. Itu seperti apa? Karena saya belum dapat ilmu juga untuk pengolahan sampah, karena tidak bisa dihindari sampah-sampah plastik ini dan kami belum bisa mengolahnya. Yang kedua, di tempat kami itu tidak ada pohon kelapa. Saya udah tanya warga setempat, itu numbuh tapi tidak berbuah pohon kelapa. Tapi pohon aren itu tumbuh subur. Baik. Dan pohon kopi juga tumbuh subur. Sawah pun subur, hanya saja dia masa panennya itu 6 bulan. Daerah mana Ibu? Garut, Cilawu. Dataran tinggi berarti ya? Ya, sekitar 1.100 mdpl. Hampir sama dengan sini lah ya? Iya. Baik. Dan saya juga ingin tanam buah Pak, cuma saya nggak tahu harus tanam buah apa. Baik. Ya, baik. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ibu ini sudah menjawab pertanyaan semua ini. Begini Bapak Ibu ya, ingat baik-baik. Kita punya lahan berapapun, kita tidak boleh kerjakan semua. Tolong itu kata kunci yang harus kita pegang. Untuk apa sih kita kerja kalau tahu hasilnya akan rugi? Jadi tolong ketika bekerja pertama kali, goal kita itu hanya untuk cukup. Hanya untuk cukup. Orang tua kita dulu sebagai petani Bapak Ibu, mereka bukan orang kaya. Tapi mereka cukup untuk hidup setiap hari, cukup untuk bisa bangun rumah, cukup untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Walaupun dengan tanda kutip sangat ngepres, sangat susah begitu. Tetapi kita akan berubah konsepnya. Cukup itu begini loh. Hari ini Bapak Ibu yang datang kan minta maaf. Pertanian kan masih belum menjadi pekerjaan utama kan. Jadi saya minta tolong sekali di sini. Goal cukup itu yang pertama. Langkah kita Bapak Ibu adalah olah limbah. Olah limbah itu artinya begini. Jadi setiap rumah tangga pasti punya limbah. Dan limbah ini adalah masalah, karena itu setiap rumah tangga wajib punya ember. Ember yang dipakai untuk nampung air cucian beras. Ditambah dengan limbah rumah tangga. Masukkan di dalamnya situ. Kenapa harus dimasukkan di air cucian beras? Karena itu untuk pengawetan. Jadi air cucian beras itu bukan untuk fermentasi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang bilang, masukkan cucian beras supaya fermentasi, bukan. Cucian beras itu hanya untuk pengawetan. Jadi ternak itu tidak boleh makan barang busuk. Saya ulangi. Ternak itu tidak boleh makan barang busuk. Kalau ternak makan barang busuk, dia pasti diare. Dia pasti terkena E. coli. Daya tahan manusia ini sebenarnya jauh lebih kuat dibanding ternak. Jadi kalau kita kepada manusia aja barang busuk bisa bikin mencret, bisa bikin diare, ayam juga sama, kambing juga sama. Karena itu tolong, ini harus direndam cucian air beras. Loh Pak, kalau cuma sedikit ya, kalau limbah itu bagus ya langsung berikan, tidak masalah. Tetapi kalau kita mau awetkan, kita masukkan dalam air cucian beras. Setelah ini baru diolah, kayak kemarin kan sudah belajar ngolah limbah rumah tangga ya. Baru disaring, dicampur dengan dedak, itu baru namanya fermentasi. Tetapi apakah harus fermentasi? Tidak juga. Kalau seandainya setelah Bapak Ibu punya limbah, kemudian yang kedua pelihara ayam. Kenapa saya mulai ayam 10 plus 1 Bapak Ibu? Minta maaf. 10 plus 1 itu
kita tidak keluarkan uang untuk melihara ayam. Ingat baik-baik, jangan sampai usaha yang malah menghabiskan isi dompet. Ini adalah masa belajar kok. Ini masa belajar. Jadi buat kandangnya ya tidak usah besar-besar, sederhana saja. Kecil aja. Jadi kalau ditanya orang ayam tujuannya untuk apa? Untuk makan limbah ini aja loh. Ini tidak mengada-ada. Ini apa adanya. Terus yang kedua, kalau dua ini jalan dan kita mau tanggung jawab Bapak Ibu, kita sudah punya limbah. Limbahnya dari mana? Kotoran, kohe, ayam. Kohe ayam 10 ini Bapak Ibu sehari bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Kohe ini kita kombinasi, kita campur dengan air cucian beras yang kita saring kemarin itu. Kan ada air cucian berasnya kan, betul kan? Air cucian beras yang sudah tercampur dengan limbah makanan, dia juga mengandung bahan-bahan makanan itu. Ketika ini dicampur dengan ini, ditambah ini Bapak Ibu, ini jadinya pupuk. Nah, kalau sudah punya pupuk, tidak dipakai untuk menanam, kan repot. Kan bau, betul kan? Nah, akhirnya terpaksa yang ketiga kita tanam dalam 3x3 keyhole garden. Tujuan keyhole garden itu sebagai laboratoriumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nyoba tanaman, nyoba pupuk itu di sini semua. Untuk apa? Ini untuk bahan cerita, bahan testimoni. Bapak Ibu kan bukan pemain pupuk nih, bukan pabrik pupuk juga. Kan buat pupuk kan belum tentu berhasil. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu ketika Bapak Ibu sudah praktek di tempat sendiri, Bapak Ibu mulai detail. Kalau Bapak Ibu betul-betul mau berhasil, saya minta tolong dari 3 ini Bapak Ibu catat. Perkembangan kegiatan harian. Kalau Bapak Ibu lulus aja ngerjakan ini 6 bulan gitu aja sampai berhasil. Bapak Ibu sudah jadi profesor kok. Nanam kangkung pertumbuhan harian sekian dipupuk dengan cara ini, dengan cara ini. Jadi seandainya aplikasi sesuai SOP dilakukan dengan benar walaupun lahannya sempit, insya Allah Bapak Ibu ini akan menjadi pembelajaran Bapak Ibu yang tidak ternilai harganya. Goal kita awal cuma 1, ingat, cukup untuk keluarga. Ini kan tidak aneh-aneh kan, ini kan terlalu sederhana enggak ini kira-kira? Tapi tidak sesederhana cerita kita hari ini. Dari sini Bapak Ibu akan butuh waktu berjam-jam untuk duduk, merenung dan berpikir. Seluruh materi pelatihan kita Bapak Ibu akan habiskan cuma duduk di depan ini aja. Sambil ngopi. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah ini baru Bapak Ibu pasti ingin berkembang. Mulai buat aqua farming, kolam. Apalagi lokasi seperti Ibu tadi luar biasa ini. Ada rumah, ada tanahnya di belakang rumah. Sudah itu yang terbaik. Nah, tinggal setelah ada kolam, buat seperti aqua farming di depan. Mulai kecil, iseng-iseng dulu. Goalnya hanya sederhana, cukup untuk keluarga. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu, sudah terserah Bapak Ibu mau kemana. Tapi yang penting ilmu sudah didapat dulu. Betul enggak ini kira-kira? Ilmu sudah tahu cara membuat pupuk A, B, C, D sampai 1 sampai 5 sampai 7 selesai semuanya. Mulai dipraktekkan, mulai betul-betul dicatat. Maka Bapak Ibu sudah lulus. Banyak di antara alumni kita Bapak Ibu, saya kan tidak buat pabrik pupuk. Tapi dari alumni kita sekarang sudah mulai banyak sekali bermunculan buat pabrik pupuk. Dengan merek sendiri-sendiri. Terus terang saya tidak boleh pakai merek BSM atau PTS ya. Silakan merek sendiri-sendiri. Supaya apa? Begini harapan saya.
ke depan Bapak Ibu, ketika banyak orang-orang pintar dengan merek sendiri, dengan gayanya sendiri, dengan stylenya sendiri, maka di Indonesia ini tahu-tahu banyak sekali orang-orang hebat. Kalau semua nyebut nama saya, nyebut BSM, wah kayak kita ini tidak ada aja sih. Paham maksud saya ya? Karena apa? Ketika Bapak Ibu sudah buat ini, Bapak Ibu sudah sama dengan saya levelnya. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat lebih hebat dari saya. Kalau mau duduknya lebih lama lagi. Loh ini serius. Apa sih tujuan saya buat ini Bapak Ibu? Begini loh. Anak-anak kita itu melihat kita. Saya ulangi ya. Anak-anak kita itu melihat kita sebagai orang tua. Orang tua kerjanya ke kantor. Maka image dari anak itu kerja itu pasti keluar rumah. Yang kedua, anak-anak melihat kita sebagai pegawai, maka pikiran anak mencari uang itu harus jadi pegawai. Nah, karena itu yang harus kita rubah. Ajari anak sedini mungkin untuk entrepreneur, untuk menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu bukan sekolah Bapak Ibu, tapi dicetak setiap hari. Setiap hari. Nah, mulai dari kapan? Mulai dari sedini mungkin. Kenapa kok begitu? Kalau Bapak Ibu bisa punya laboratorium ini di rumah, dengan konsep ini di rumah, maka kita sedang menciptakan anak-anak generasi ke depan, anak-anak yang sangat luar biasa. Mungkin kita tidak menikmati masa-masa kejayaan itu, tapi minimal satu, kita sudah menginvestasikan ke anak-anak kita. Setuju atau tidak kalau begini kira-kira? Nah, setelah ini lulus Bapak Ibu, baru kita akan fokus menghasilkan. Yang kemarin saya sampaikan, mulai penghasilan harian. Penghasilan harian ini fokusnya hanya untuk satu RT saja. Bu, saya minta maaf, setelah buat ini, tolong mulai memikirkan penghasilan harian. Walaupun punya 2000 meter, jangan dikerjakan semua, capek Bu. Setelah belajarnya lulus, terus tanah kosongnya diapakan Pak? Tanami yang paling gampang dulu. Bisa jagung, bisa singkong, bisa labu. Yang tidak usah mikir dulu. Yang tidak perlu biaya terlalu besar dulu. Jangan belum langsung buat kandang kambing sekian, jangan. Kalau Bapak Ibu lihat setelah pelatihan begini, terus kalau suruh buat program, Bapak Ibu kan pasti buat program, saya nanti harus punya kambing sekian kan gitu kan. Itu boleh. Tapi nanti saya minta maaf dengan sangat. Kalau Bapak Ibu punya uang, tolong uangnya disimpan dulu. Karena apa? Sekolah itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau ngomong gini gampang. Praktek itu tidak gampang. Orang pelihara ayam, pelihara kambing, apalagi kalau dekat rumah itu bisa hampir 24 jam. Lihat malam, ngontrol dan sebagainya sampai membentuk namanya sistem. Nah, ketika sudah punya penghasilan harian, kita baru rekrut satu orang. Goalnya adalah satu. Biaya operasional cost harus tertutup dari biaya apa yang dikerjakan. Jadi seandainya sudah masuk ke dunia investasi ini, kita baru ngomong bagaimana menghasilkan. Itu pun hanya operasional cost, biaya produksi saja. Belum ke yang lain-lain. Operational cost goalnya adalah yang pertama jangkau satu RT. Kita sebagai pemilik akan berusaha menjadi marketing untuk penjualan produk kita. Dan kita juga mengcover, mendidik untuk tenaga hariannya. Goalnya penghasilan harian adalah sayur. Dengan konsep 1000, sekarang sudah bukan 1005 ya, sekarang sudah 1015, 1025. Goalnya adalah satu, mulai tanam sayur. Pupuknya dari mana? Sudah punya ayam. Sehari 2 kilo itu Bapak Ibu sudah over. Kalau untuk 3 kali 3 sehari dipupuk 2 kilo, apa yang terjadi dengan tanamannya kira-kira? Bukan tambah baik, tambah mati semua itu. Betul atau tidak? Nah, ketika belum ada apa-apa, mulai ditampung untuk cover yang 1000 meter. Nah,
1000 meternya digunakan untuk sayur. Sayur ini juga tidak segampang cerita. Karena itu saya minta waktu untuk tanam sayur paling tidak waktunya 2 bulan. Saya punya konsep Bapak Ibu, mengubah pengangguran menjadi pengusaha itu hanya butuh waktu 2 bulan. Artinya apa? Mulai ngerjakan lahan dan semuanya itu selesai 1 bulan sampai panen. Setelah itu jual itu tidak segampang cerita. Jual itu butuh perjuangan yang luar biasa. Karena itu saya bekali Bapak Ibu dengan herbal. Kalau kita cuma jual sayur, sama-sama sayur, tanpa penjelasan, saya jamin Bapak Ibu kalah dengan yang lain. Tetapi kalau kita tanam sayur dengan manfaat, dengan kegunaan, dengan keterangan, syukur-syukur Bapak Ibu bisa mengedukasi masyarakat. Ya kayak kita tadi malam diskusi kesehatan, Bapak Ibu bisa jelaskan harus makan ini, dan sebagainya. Maka yang terjadi pelanggan Bapak Ibu akan menjadi permanen market. Bapak Ibu kepengen jadi marketing terus atau permanen market? Permanen market itu kecil tapi kuat. Diubah kayak apapun tidak mungkin. Telur punya sendiri, kualitasnya sudah omega syukur-syukur, sudah albumin tinggi. Sayur punya sendiri. Nah, orang akan melihat kepercayaan itu pada diri kita. Jadi tolong di 1005 ini sayur-sayurnya apa Pak? Sayur yang Bapak Ibu pasti bisa jual. Jangan tanam sayur yang aneh-aneh, yang pasti bisa jual. Apa yang pasti bisa jual adalah sayur yang berkhasiat sebagai obat. Obat untuk apa? Penyakit terbanyak itu cuma penyakit degeneratif Bapak Ibu. Orang bilang semua penyakitnya itu banyak sekali, coba hitung, tidak banyak. Maksimal penyakitnya satu RT itu 10 kok. Batuk, pilek, asam urat, kolesterol, diabetes, cuman itu aja. Darah tinggi, jantung gitu aja, liver gitu aja cuma. Tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh suruh ke rumah sakit dulu gitu loh. Loh iya toh, kita ini juga bukan para medis kok. Terus yang kedua, dibantu dengan terapi. Sentuhan itu Bapak Ibu, itu mengubah pasar. Kalau Bapak Ibu punya tetangga sakit, cuman gara-gara sakitnya nih sepele, cuman sakit boyok gitu aja. Terus Bapak Ibu terapi jadi ringan, gitu cuman gara-gara terapi buka jalan. Betul enggak? Akhirnya lihat tanam apa Bu? Oh tanam sayur, setiap hari saya ikut beli ya. Cuman gitu aja cuman. Cuman gara-gara dipijat sekali itu bisa beli selamanya. Saya punya konsep Bapak Ibu, setiap pemberian yang baik itu membukakan jalan. Jadi tolong berilah ke orang lain. Saya dulu ketika ngerintis buka pasar di herbal Bapak Ibu, saya keliling tiap kota. Bukan hanya tiap kota, tiap kecamatan. Pasien saya dulu mulai dari cuma 20 orang, 30 orang, 40 orang gitu aja. Kayak orang RT-an gitu aja. Dan saya lakukan itu rutin. Saya komitmen dulu setiap kota sebelum COVID, ya saya COVID baru berhenti semua, ya alhamdulillah ada COVID. Jadi mengubah konsep. Jadi kalau dulu harus datang dengan, akhirnya sekarang cuma dengan Zoom. Karena gara COVID kan kita jadi ke Zoom semua kan. Nah ikut-ikut pengobatan juga pakai Zoom. Kalau dulu saya harus ke kota-kota, itu sangat menghabiskan waktu. 50 kota setahun 2 kali, 100 kota sama nginepnya bisa hampir 300 hari sendiri saya habiskan untuk keliling kota. Setiap tahun. Jadi hampir tidak ada istirahat. Saya punya rumah itu, rumah induk saya belum tentu 1 tahun seminggu saya tidur di sana. 1 tahun Bapak Ibu, belum tentu seminggu. Karena apa? Setiap hari harus pindah kota. Setiap hari pindah kota dan sangat mencapekkan. Setiap hari harus ketemu 300 sampai 500 pasien Bapak Ibu. Bisa bayangkan enggak ketemu 300 sampai 500 pasien? Kita jawab orang yang tanya tadi malam, anggap aja 30 orang enggak sampai kan? Itu aja sudah berapa jam. Kalau pasien langsung yang tanya, dirinya, anaknya, kakeknya, saudaranya, tetangganya.
Lah itu dengarkan gitu mulai jam 8 pagi sampai kadang-kadang sampai jam 8 malam Bapak Ibu. Dengarkan orang ngeluh. Iya. Serius Pak, serius. Orang sakit itu cuma butuh kepingin didengarkan. Nah, saya minta tolong. Kalau seperti Ibu tadi, ya kita harus komitmen. Ketika saya komitmen untuk mau bekerja di rumah, kita akan rubah. Bukan bekerja yang cari uang, tapi bekerja untuk pengabdian. Ini sudah nolong masyarakat aja. Saya katakan tidak enaknya dulu kalau Bapak Ibu besok pasti berhasil ya. Kalau sudah pintar semuanya, ilmu sudah jalan semuanya, saya jamin Bapak Ibu akan sangat sibuk. Sibuk apa? Terima tamu. Tolong jangan mengeluh ya. Doanya sendiri kan kepengen berhasil, betul kan? Kalau sudah berhasil, saya minta tolong jangan mengeluh. Karena banyak orang akan datang konsultasi, dan itu setiap hari pertanyaan yang sama. Ada orang datang tanya ayam, ya ayam lagi. Gimana mulainya, gimana buat pupuk, jelaskan ini, tolong lupakan. Jadi setelah ketemu orang lupakan, jadi biar tidak bosan. Saya kalau ingat-ingat gini pertanyaan Bapak Ibu ini, bayangkan ya, berapa ribu orang bertanya yang sama. Diulang-ulang. Besok Bapak Ibu juga sama. Ketika punya rumah dan ini sudah jalan, tamunya datang, pertanyaannya sama semuanya. Jadi katam betul Pak. Yang satu jadi katam, yang kedua melatih kesabaran kita. Tolong jangan pernah berubah. Tolong jangan pernah berubah. Saya sebagai pengajar, saya mencoba mengajar konstan, stabil. Kalau Bapak Ibu dengar di YouTube, walaupun pertanyaan sama, tetap saya jawab dengan cara yang sama. Nanti jangan jawab, sudah ada di YouTube gitu, jangan. Lihat YouTube, bukan begitu. Kita harus betul-betul ingat baik-baik. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil, pengabdian, pelayanan, tolong dipegang baik-baik. Dan ingat baik-baik, seberhasil apapun Bapak Ibu, tidak pernah mengubah status kita. Ingat, kita semua hanya hamba. Bapak Ibu kalau datang ke sini, saya anggap sebagai pemimpin, sebagai waliullah. Tugasnya pemimpin, tugasnya waliullah Bapak Ibu adalah memberikan punggung untuk dilewati orang. Kita harus menunduk untuk memberikan punggung kita supaya orang lain berhasil. Dan jangan takut tidak berhasil. Bapak Ibu akan dibuat jauh lebih berhasil. Karena apa? Karena khatam. Kalau orang semua tanya yang sama sampai 1000 orang kan sudah di luar kepala sebenarnya kan. Nah, tapi itu yang membuat kita akan jauh berhasil. Terus yang kedua, sebarkan ilmu. Ketika sudah praktek apa yang ada ini, kalau mau betul-betul lulus, ajarkan sebanyak-banyaknya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu mengajarkan ilmu sebanyak-banyaknya, insya Allah Bapak Ibu akan selalu ditambahkan ilmu-ilmu baru. Dan itu pasti. Karena apa? Siapa yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Justru akan ditambahkan terus. Dalam hal rezeki pun sama. Semua tolong dilakukan. Nah, ketika kita sudah masuk ke 1005, mulai tanam harian. Goal kita adalah satu. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kita tambah lama, tambah tua. Ingat itu. Warisan yang terbaik buat anak-anak kita bukan warisan harta. Tapi yang kita wariskan adalah ilmu dan sistem. Ilmu dan sistem itu artinya begini. Setelah Bapak Ibu berhasil menciptakan 1000 meter yang pertama, tolong ngajari yang kedua. Tadi kan tanahnya pas 2 meter kan. 2000 meter kan. Berarti bisa 2 orang. Setelah 2 orang ini pun tidak akan cukup kok untuk melayani 1 RT sebenarnya. Karena selalu kurang. Nah, karena itu pasti ada yang ketiga, keempat, sampai ke 10. Kalau sudah punya ke 10, percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidur aja sudah menghasilkan. Betul atau tidak kira-kira? Nah, kemudian apa yang harus dilakukan di 1005? Ibu minta maaf, tanya kebutuhan 1 RT yang dibutuhkan apa? Sayurannya apa yang dibutuhkan?
Kemudian yang kedua, kita mulai menghitung kayak kemarin hitungannya. Berapa kakak dalam satu RT? Satu RT kemarin sudah saya hitungkan berapa penghasilan per RT Bapak Ibu kemarin? Beli sayur anggap aja deh 5.000 per hari, betul ya? Sayur 5.000 per hari, kalau 50 kakak berapa? 250. 250 kalau kali 1 bulan 7.500.000. Itu sudah sama dengan gaji Jakarta kan hari ini. Terus yang kedua, itu cuman dari sayurnya, belum telurnya. Kalau setiap hari telur itu anggap aja rata-rata satu keluarga cuma makan 1 telur atau 2 telur, berarti setiap hari wajib ada 100 telur. 100 telur kali 2.000, 2.500 sudah 250.000. 1 bulan sudah 7,5 juta. Jadi kalau kita sampai ke ikan, sampai ke ayam, sampai ke sayur Bapak Ibu, tidak mati untuk 1 bulan 30 juta untuk 1 RT. 1 RT kira-kira jauh atau enggak sih? Bisa dibayangkan enggak kesibukan Bapak Ibu di rumah sendiri, setiap hari ketemu RT aja, rukun ini RT nanti ini. Betul atau tidak kira-kira? Nah, Ibu saya minta maaf, untuk tanamannya ngikuti ya. Ngikuti apa yang dibutuhkan warga. Terus yang kedua, setelah ini ayamnya ini berubah. Dari cuma 1 rumah, sekarang berubah untuk menjadi 1 RT. Ingat kemarin yang saya sampaikan. Bapak Ibu, tolong. Kalau mau jadi terkenal, paling gampang itu sepele. Hari ini, isu sampah itu luar biasa terkenal. Kalau benar-benar Ibu mau terkenal atau enggak, Bu? Kalau terkenal itu enggak enaknya dulu, nanti tamunya banyak, pejabat, bupati, semua datang minta foto. Loh iya toh. Loh tapi kalau enggak mau terkenal, ya enggak usah kerja. Ini resiko gitu loh. Kalau mau terkenal dan bermakna dan berarti bagi lingkungan, kita pasti sibuk. Terus yang kedua, kita mungkin bisa bayar orang untuk ngambil sampah dan diolah di situ. Coba bayangkan aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngumpulkan sampah di 1 RT, diolah di tempat Bapak Ibu, dijadikan pakan, dijadikan pupuk. Kira-kira sudah heboh belum? Sudah heboh. Minimal Pak Camat, Pak Lurah, betul kan? Nanti Pak Bupati pasti datang. Terus habis gitu kalau datang cuma datang enggak apa-apa. Bu tolong ya nanti ngajar di desa saya ya. Betul atau enggak kira-kira? Pasti. Saya jamin 100% pasti seperti itu. Saya dulu mulai kecil aja diundang kemana-mana oleh dinas. Nah, ini pun sama. Ketika kita sudah melakukan ini, kita pasti diundang kemana-mana. Tamunya dari mana-mana. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Kita harus punya barang dulu. Kita harus punya produksi dulu. Kalau Bapak Ibu enggak punya produksi terus diundang kemana-mana, enggak kerja, ya enggak punya penghasilan. Akhirnya sakit hati. Ingat loh ya, jangan kejebak menjadi pengajar. Saran saya 1, tolak semua pemberian kalau dikasih orang. Yang saya lakukan, saya tidak jadi pengajar itu 1 Bapak Ibu. Semua saya menolak kalau saya dikasih sangu. Banyak orang-orang Pemda kemanapun, perusahaan manapun, ayo Pak, ini kita ada anggaran sekian ratus juta, saya tertawa saja, saya sibuk, saya bilang gitu. Kenapa kok begitu? Kalau Bapak Ibu terjebak jadi pengajar, pendapatan Bapak Ibu tidak akan berubah. Dan kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat bukti, Bapak Ibu akan dilecehkan. Paham maksud saya ya? Perkuat di rumahnya Bu, perkuat di produksinya ini loh. Kelihatannya kalau jadi pengajar enak dapat sangu sekian-sekian. Dari hasilnya ini tidak ada, tapi itu cuman hilang, itu cuman asap. Sesaat saja. Tapi kalau Bapak Ibu membangun sistemnya ini dulu, kemudian ngajar dan ngundang, tolong jangan terima itu supaya Bapak Ibu tidak jadi kecanduan.
Banyak orang membuat pelatihan, anak-anak muda Bapak Ibu, mereka dipikir membuat pelatihan itu karena penghasilan. Tidak akan kuat. Gitu loh. Tidak akan kuat. Saya kan banyak diri orang dipikir saya ini bisnis pelatihan. Sampai PJK aja datangi Bapak Ibu, bayangkan itu. PPATK. Dipikir kita ini perusahaan pelatihan, padahal tidak ada apa-apanya. Betul atau tidak? Bapak Ibu lihat tim-tim kita, orang-orang hebat atau sederhana semuanya. Tapi karena sudah terlalu terbiasa, jadi akhirnya ya semua berjalan pada porsinya, betul atau tidak? Bukan sesuatu yang hebat, karena kita tidak bisnis pelatihan. Nah, banyak orang-orang terjebak. Nanti Bapak Ibu boleh pelatihan? Boleh. Untuk apa saya tunjukkan? Kalau Bapak Ibu bisa ngajar banyak orang, kalau tempatnya Bapak Ibu sudah siap dengan sayur, dengan ayam, dan semuanya, maka secara otomatis inilah marketing kita. Betul atau tidak? Dulu satu desa, akhirnya bisa menjadi satu kecamatan. Cukup enggak tanah 2000 meter? Sudah amat sangat kurang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan nyewa tanah? Jangan. Bermitra. Jangan kerja sendiri terus, capek. Bermitra. Bagaimana caranya? Pak, Bu, ini kita ajari. Nanti saya ngajari, saya kasih pupuknya, bibitnya kita atur. Nanti panen yang kita ngambil. Tugas kita adalah menjadi marketingnya. Semua petani itu masalahnya cuma satu Bapak Ibu. Bisa buat, tidak bisa jual. Betul atau tidak? Kemudian yang kedua, ikhlas. Tolong, yang menjadi masalah hari ini itu orang tengah. Orang tengah itu harga murah tetap jual mahal. Betul atau tidak? Tolong besok jadilah orang tengah yang baik. Bisnis itu Bapak Ibu menurut teori saya adalah saling menguntungkan. Win-win solution. Yang beli seneng, yang jual seneng. Dan itulah barokah. Kalau kerja carilah yang berkah. Jadi begini loh, pembeli datang ke kita itu seneng. Karena apa? Ini tidak bohong. Paham maksud saya ya? Terus yang kedua, penjual datang ke kita senang. Karena apa? Kita jujur. Bagaimana caranya ngambil keuntungan? Kalau yang saya lakukan begini. Saya ngambil dari petani itu 10%. Ini harga berapapun saya minta 10%. Jadi kalau seandainya kita punya 10 orang saja supplier, itu sudah sama dengan usaha sendiri. Betul atau tidak? Terus yang kedua, kita pedagang tahu harga kita selalu cenderung stabil karena kita tidak berbohong. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, maka kita pasti akan berhasil. Loh Pak, jadi miliardernya kapan? Ingat baik-baik. Jangan pernah kepingin jadi miliarder. Orang yang kepingin jadi miliarder tidak akan pernah jadi miliarder. Terpaksa sajalah jadi miliarder. Loh, terpaksa itu begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kepengen jadi orang sukses. Sudah jangan mikir suksesnya, jangan mikir uangnya. Lakukan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Maka kita akan dipaksa untuk jadi sukses. Betul atau tidak? Kenapa kok dipaksa? Yang membuat kita sukses itu bukan karena kita niatannya saja cari uangnya. Kalau orang niat cari uang di depan, Bapak Ibu, percayalah, itu sudah jadi tembok. Itu sudah jadi masalah. Tetapi kalau niatan kita itu betul-betul adalah menolong, bermanfaat bagi banyak orang, berarti bagi banyak orang, menjadi solusi bagi banyak orang, percayalah kata-kata ini. Bapak Ibu akan dibukakan jalan yang tidak terbatas. Dan ingat baik-baik kata-kata saya. Ketika Bapak Ibu sudah lulus nanti, Bapak Ibu akan ikut teori saya. Tidak pernah kepingin jadi orang kaya. Terpaksa saja jadi kaya. Kepinginnya Bapak Ibu cuma jadi orang cukup. Kenapa kok saya katakan itu penting? Saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu tidak usah sampai level nasional. Sampai level kabupaten aja. Bisa tidur enggak kira-kira? Tamunya antri atau tidak kira-kira? Kalau Bapak Ibu tidak bisa berbagi tugas, stroke Bapak Ibu. Dan ingat baik-baik, jangan terlalu ngoyo juga, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia.
Ngurusi satu kabupaten loh, ini loh stroke, sudah ngalang-ngali pekerjaannya bupati. Betul atau tidak kira-kira? Saya aja tidak jadi apa-apa gini, kadang-kadang kalau dengarkan masalahnya perusahaan-perusahaan itu pusing kok Bapak Ibu. Serius gitu loh. Dan nanti Bapak Ibu berurusan dengan itu. Yang kedua, sampahnya. Bu, sampah plastik. Ada banyak sekarang buat bensin dan sebagainya, itu tidak rasional. Paling gampang dibakar untuk bahan bakar. Supaya asapnya tidak mencemari udara, tolong buat asap cair. Mulainya jangan mulai langsung besar, mulai dari kecil. Buat plastiknya dipakai bakar, ini saya kasih trik Bapak Ibu ya. Kemarin yang pempes mana pempes? Oh Bapak ya, baik. Ini saya kasih trik. Trik membakar. Semua tungku modelnya harus begini Bapak Ibu. Jadi kalau tungku tradisional kan cuma gini kan? Betul ya? Api di sini. Kalau tungku yang benar itu begini. Barang basah apapun masuk ke sini. Kemudian di sini harus dikasih lubang udara. Ini lubang udara dan lubang debu. Semua api itu muncul karena ada oksigen, O2. Banyak orang selalu bakar basah, itu bisa atau tidak? Sulit kan? Bakar basah itu paling nyala, apinya paling besar itu kalau basah. Nanti tolong buktikan ya. Teori paling gampang, latihan seandainya belum bisa punya tungku ini. Buat tungku, tahu luweng enggak? Ini loh Bapak Ibu. Seandainya ini seng gitu ya, kaleng ya. Ini diisi plastik basah nih. Atau gergaji gitu toh. Terus bawahnya kan ada lubang, betul ya? Sebentar, ada yang pernah enggak ini, kalau orang kota semua ini enggak ngerti nih. Enggak paham ya. Luweng itu berasal dari gergaji kayu atau sekem atau apa? Jadi ini dipadatkan, ini sekam semua dipadatkan, betul kan? Bawah dikasih lubang, betul kan? Nah, ketika ada lubang udara masuk ke sini, pembakaran ini akan sempurna. Ketika pembakaran ini sempurna, apapun yang Bapak Ibu masukkan, apalagi mengandung air, dia langsung terpecah jadi hidrogen, langsung meledak Bapak Ibu. Pembakarannya semakin menyala. Karena itu ada peraturan, kalau kebakaran rumah harusnya tidak boleh disiram dengan, kalau disiram dengan air itu sama dengan dikasih bensin. Tambah menyala. Yang harusnya dihentikan adalah oksigennya. Ketika oksigen dihentikan, maka yang terjadi api akan mati. Karena itu cara membunuh api, karung dibasahi, setelah karung dibasahi ditutupkan. Itu cara membunuh api. Nah, kalau membakar sampah plastik, bakar pempes, buat seperti ini konsepnya. Pertama buat ini nyala dulu. Setelah nyala, kasih dengan blower, Pak. Kasih dengan oksigen. Begitu sudah dikasih oksigen, basah apapun, nyalanya tambah kencang. Mudah atau susah? Tolong dipraktekkan ya. Sama dengan kompor minyak, kompor oli, tahu ya? Kompor oli itu kan pertama nyala pakai oli kan. Setelah tempatnya ini jadi panas, bahan bakarnya sudah bisa dirubah jadi air. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Tapi jeleknya kalau air meledak Bapak Ibu. Kenapa saya gitu? Saya sedang riset untuk membuat kompor dari bahan bakar air ceritanya. Gini loh ya, saya itu kalau nganggur gitu saya riset Bapak Ibu. Karena pengangguran, saya ini pengangguran tidak punya kerjaan. Jadi cara membuat saya adalah pertama dari minyak, setelah minyak sudah jadi, keluarnya dua, minyak dan air. Tapi jeleknya satu, kalau pakai air itu dos gitu loh, meletus. Apinya tidak terkontrol, tidak bisa seperti LPG, stabil. Kalau air letupan.
Nah ini mungkin ada ilmuwan-ilmuwan yang anak-anak muda, tolong dibantu untuk mencarikan solusi. Kenapa api ini penting? Begini loh, kalau Bapak Ibu tadi ternaknya ayam 10, ini tidak penting. Tetapi kalau besok kepingin jadi miliarder, induknya sudah 1.000 sampai 2.000 ekor. Anakannya berapa kalau 2.000 ekor? 8.000 per bulan, betul ya? Pakannya per bulan 8.000 kali 4 kilo, ketemu 32 ton per bulan. Kalau pakan cuma 1 kilo, 2 kilo, ngerebus pakai kompor boleh. Lah kalau ngerebus 32 ton pakai apa? Paham maksud saya di sini? Pertanian ini Bapak Ibu saya ngajarinya paling simple. Tetapi saya juga mengajarinya sampai ke yang besar. Kenapa? Kita harus siap sampai yang besar. Kalau sudah 32 ton bakarnya pakai apa berarti? Harus pakai sampah. Tidak rasional kalau pakai biaya lainnya. Terus yang kedua, asapnya harus diolah seperti yang saya buat, asap cair. Jangan sampai kita ngomong organik, kita ngomong go green, tapi tindakan kita mencemari lingkungan. Tidak boleh. Asap yang keluar dari cerobong asap kita harus cuma isinya H2O, uap air saja. Kalau uap air dia langsung selesai. Tetapi kalau yang paling bahaya kalau dia keluar gas CO, karbon monoksida. Ini racun yang tingkat dewa. Nah, supaya tidak keluar gas CO, CO-nya harus disublin, dijadikan air. Sehingga yang keluar tetap H2O. H2O aman. Jadi ketika kita mau ke organik, ini yang kita lakukan. Tidak perlu sertifikat organik, tindakan kita organik, pembeli kita tahu bahwa kita organik. Betul atau tidak kira-kira? Nah, terus yang berikutnya lagi, Bu. Tanah 2000 meternya tadi, setelah 1000 meternya jadi, tolong 1000 meternya jangan diapa-apakan. Tapi rubah menjadi supermarket. Ibu gak pengen punya supermarket, Bu? Mau ya? Tapi supermarket ini Bapak Ibu sudah kelasnya luar negeri. Di luar negeri, ada yang banyak dari negara-negara maju, mungkin yang dari Dubai sering. Di mana? Mana? Sorry. Oh, Qatar. Oke, Qatar sudah cukup maju. Sudah ada di sana, Pak, ketemu supermarket yang jual sayur segar, semua segar, masih hidup semuanya. Isinya supermarket itu satu, Bapak Ibu. Ini nanti jalan-jalan yang berisi tentang sudah paving semua. Atapnya enggak usah pakai atap permanen, atapnya pakai plastik dan insect net supaya tidak terlalu panas ya. Tujuannya satu, isinya di sini adalah sayur-sayur dalam polybag. Dari mana ini ada? Dari petani-petani binaan kita. Paham maksud saya di sini? Jadi ke depan Bapak Ibu, kalau sudah punya 1000 meter sampai 2000 meter, ini sudah jadi tempat rekreasi. Coba bayangkan ya, walaupun 1000 meter itu memang melayani cuma satu RW. Tapi kalau 1000 meternya Bapak Ibu bisa kembangkan dengan masyarakat sekitar, bisa melayani satu desa. Satu desa itu apa? Begini ceritanya. Pagar, Bu, keliling semua dulu pakai singkong. Ya, tanahnya dipagar singkong. Jarak tanamnya 50 cm. Untuk walang. Tahu untuk walang enggak? 50 ke sini 50 semua ya. Ini juga 50. Nanti ketika pohonnya sudah tinggi 1 meter digapit. Tahu ya? Tujuannya untuk apa ini digapit? Yang pertama, singkong yang ditanam singkong karet ya. Tahu singkong karet enggak? Untuk masakan Padang. Yang kedua, tujuan awal jangan masakan Padang dulu. Tujuan awal makanan kambing.
Saya dulu Bapak Ibu tanam singkong karet ini tujuan awal makanan kambing. Begitu rumah makan Padang tahu rasanya enak, lebih lembut, lebih manis. Sekarang kambingnya tidak kebagian. Kembali ke rumput lagi kambing. Jadi dikirim kemana? Dikirim ke rumah makan Padang. Tahu harganya daun singkong itu berapa 1 kilo? Kelihatannya murah atau mahal? Kelihatannya murah kan? Percayalah, 1 kilo itu lebih dari 10.000. Kalau tidak percaya, tolong beli ke pasar, beli 1 ikat. Itu 5.000, 2 itu 10.000. Itu 1 kilo ternyata. Jadi ternyata gara-gara ini saya tahu, oh ternyata makanan kambing saya, gara-gara saya kasih daun singkong terlalu mahal. Lebih baik dimakan manusianya. Jadi akhirnya pakan itu akan selalu berubah. Lah kalau sudah laku untuk orang ya kambingnya ngalah. Gitu. Bisa dipahami ya. Terus yang kedua, setelah kita pagar, buat ini menjadi indah. Kalau sudah ada rumahnya di sini, tolong Ibu buat rumah lagi di samping, Bu. Buat jadi rumah makan. Bapak Ibu, menjadi rumah makan itu juga simalakama. Kalau sepi itu sakit hati, kalau rame sakit boyok. Jadi sama-sama sakit. Iya, betul kan Pak ya? Saya dulu setiap rumah makan saya sendiri yang buka. Jadi saya selalu tahu perjuangannya gimana. Masak sendiri, ngelayani tamu sendiri itu yang saya lakukan. Jadi detail itu tahu. Ngelayani 100 orang aja, mabuk Bapak Ibu. Saya dulu kan target kan 300 setiap hari. Ternyata ketika ngelayani 100 orang, repotnya minta ampun. Masa ampun gitu loh. Ya tapi kalau tidak punya jiwa untuk melayani ya tidak mungkin. Ibu minta tolong wajib buat warung Bu ya. Pertama tidak boleh pembantu dulu Bu. Kita dulu. Karena pelanggannya masih 10 orang. Terus yang kedua Bapak Ibu begini. Kita buat rumah makan itu kan belum tentu laku kan. Betul ya. Jadi ini saya ngajari minta maaf ini yang saya lakukan. Ada beberapa makanan yang kita sudah frozen. Jadi saya itu punya shop itu bisa setahun Bapak Ibu. Soto itu bisa setahun. Semua saya masukkan dalam frozen. Kita bekukan. Jadi butuh tinggal panaskan begitu. Tapi itu aja lama. Manaskan dari beku kok itu tidak cukup 5 menit. Nah, karena itu bagaimana caranya? Akhirnya saya buat simpel begini. Apa yang kita makan itu yang kita jual. Jadi kita makanan siapa? Tidak sesuai menu lagi. Akhirnya pelanggan kita tanya, hari ini masak apa? Gitu. Kalau tidak laku kita makan sendiri. Duh, serius Bapak Ibu, buka rumah makan itu perjuangan. Kecuali rumah makan franchise. Franchise itu kan sudah lengkap nih. Tapi ingat baik-baik, umur berapa lama sih mereka hidup? Sekarang baru bangun tutup, kafe-kafe baru bangun tutup. Karena sistem mereka menyediakan menu. Tetapi kalau kita mau selamat, jualah apa yang kita makan dan makanlah apa yang kita jual. Itu serius Bapak Ibu. Terus yang kedua, kalau ada sisa ini saya kasih tahu triknya untuk membuka rezeki. Berikanlah kepada janda-janda, kepada fakir-fakir miskin. Kalau seandainya tidak laku, saya minta maaf, berarti kesempatan kita untuk beramal. Minta tolong lakukan itu. Kalau ini sudah lulus ujian, pasti warung kita pasti rame. Dan ketika rame, ya tolong satu. Ketika sepi sedih, ketika rame jangan ikut sedih. Biarpun capek tetap ini dikasih lem. Loh serius Bapak Ibu. Soalnya semua tempat
saya sendiri yang di depan. Istri saya itu jualan kopi sendiri. Ngerintisnya kita semua begitu. Jadi tidak ada ceritanya kita tidak tahu dari nol. Semua dari nol. Karyawan itu kan terima tinggal enaknya saja. Paham ya maksud saya ya? Itu aja jaga kebersihan kamar mandi dan semuanya kadang-kadang yang tidak bersih. Sudah berjuang cari pasar susah minta ampun, tinggal masalah kebersihan kurang bersih kan langsung dicacat Bapak Ibu. Karena itu harus sempurna. Lah kalau sudah tahu goal kita di ending itu kita harus sempurna, maka saya minta tolong tanggung jawab dari yang kecil inilah yang kita kerjakan. Sekarang saya kasih trik, kalau sudah sampai level 1005 jalan, bagaimana warung kita bisa menjadi lancar? Satu, jangan pernah masak sebelum ada pengunjung. Loh, nunggunya lama, 3 jam. Loh, pembelinya yang datang ke sini adalah orang-orang yang niat datang. Saya kasih contoh. Orang yang datang ke situ adalah satu keluarga. Menunya apa Pak? Silakan cari sendiri di lahan. Ikannya pancing sendiri. Telurnya ambil sendiri. Sayurnya petik sendiri, tolong bawa ke sini kita masakkan. Loh, iya. Kita harus cari orang yang rekreasi aja. Sebentar, itu rekreasi pada waktu awal. Tetapi ketika dia sudah kenal kita, ada tamu mau datang, kita nanti pesan ya untuk sekian orang tolong disiapkan. Jadi kita membuat hanya pesanan. Betul atau tidak? Betul. Enak mana? Resiko atau tidak resiko? Terus yang kedua, orang nunggu masa ini Bapak Ibu 3 jam. Ngapain aja 3 jam kira-kira dia? Yang pertama pasti beli snack. Yang kedua bapaknya pasti ngopi. Ngopi itu bisa 2 gelas. Anaknya sudah minum macam-macam. Betul atau tidak? Semakin lama semakin banyak pengeluaran. Betul atau tidak? Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya nemukan konsep ini untuk rumah makan yang 1005 ini. Bayarnya mahal. Saya pernah ke Amsterdam di Belanda. Itu adalah rumah makan yang termahal sepanjang saya hidup, sepanjang saya makan. Untuk makan di situ paketnya satu couple, satu pasangan itu 4,5 juta. Sekali makan. Sekali makannya tapi begini, sayur saya metik sendiri, daging saya ambil sendiri, saya kasihkan ke chefnya, dimasakkan. Dan itu nunggunya 3 jam. Tapi dikasih minum, dikasih semua gratis. Sambil ngobrol. Tapi yang hebat lagi satu, untuk makan di situ antrinya 6 bulan. Kenapa kok harus antri sampai 6 bulan? Itu meja cuma 100 orangan lah. Tapi 100 orang itu betul-betul dilayani dengan baik. Dan yang datang dari seluruh dunia. Ketika ke situ ngobrol seluruh dunia ketemunya bisnis. Nah tempat kita kan sebutnya ini jadi tempat rekreasi. Betul atau tidak? Nanti kira-kira kalau kursinya di sini cuma 30 sampai 50 orang, antri enggak yang makan? Antri. Acara ulang tahun gitu seneng enggak kesini kira-kira? Wah bahagia. Seandainya biaya cuma 100.000 satu orang makan semuanya, cuma acara ulang tahun, lebih murah ini daripada buat sendiri di rumah. Betul atau tidak? Akhirnya tempat kita diantri. Kenapa kok diantri? Mahal, mewah. Bagaimana enggak mewah? Sayur metik sendiri, ayam motong sendiri. Jangan orangnya yang suruh motong, ya tenaga kita. Artinya itu fresh. Ada rumah makan gitu ramai atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, buatlah yang terbaik.
Dengan cara ini, barang kita kira-kira cukup enggak kalau cuma 1000 meter di sini? Enggak cukup. Siapa petani kita? Saya tunjukkan. Nomor 1 adalah tetangga. Nomor 2 adalah pengunjung. Nunggu 3 jam itu ngobrol itu A sampai Z. Pelatihan itu 1 season itu. Jadi setiap ada pengunjung aja Bapak Ibu buat pelatihan di situ. Dan dia pulang, lulus dari pelatihan, jadi petani kita. Jadi mitra kita. Dan itulah yang saya maksud dengan mencetak santri. Mencetak murid. Apalagi seandainya Ibu sudah yakin, sudah gini ya, pelatihan term kemarin untuk herbal itu, Bapak Ibu baru saya akui jadi murid setelah kerjakan 200 pasien dulu ya. Kalau sudah bisa kerja 200 pasien, Bapak Ibu baru sah itu jadi murid saya itu. Seharusnya 2000 sih, sekarang saya turunkan jadi 200. Setelah lulus, di sini kasih 1 kamar untuk terapi. Bayar seikhlasnya. Maaf Bapak Ibu, saya bilang bayar seikhlasnya itu seolah-olah itu kecil. Seikhlasnya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada yang murid saya yang pertama sebelum Mas Warno ini saya ngajari tukang tambal ban Bapak Ibu. Tukang tambal ban. Itu saya pilih dia karena apa? Dia habis ketabrak truk. Tukang tambal ban tahu ya rumahnya tukang tambal ban ya. Kan di pinggir jalan gitu kan. Ketabrak truk dan dia itu persis di bawahnya ban truk. Hancur separuh. Tapi dia punya semangat luar biasa, anaknya 5. Terus dia saya ajari mijet, itu yang saya ajari mijet pertama. Sekarang tukang tambal ban ini punya tambalannya aja 5 Bapak Ibu. Sama pekerjaannya. Ada orang-orang yang tidak berguna di jalan-jalan ditampung, dibuatkan jadi tambal ban. Jadi dia jadi bosnya tambal ban. Pekerjaannya dia sendiri paling profesi. Bukan jadi tukang tambal ban, sekarang jadi tukang terapi. Saya datang ke sana aja enggak ketemu, Pak, pasien saya masih banyak. Dulu enggak pegang handphone, sekarang pegang handphone. Itu pernah suatu hari sehari dapat 5 juta Bapak Ibu. Bukan sehari 1 pasien. Ada seorang dokter tahu-tahu stroke. Nah sama dia diobati, dia pulang. Malam itu langsung sembuh. Padahal terapinya yang seperti Bapak Ibu lakukan kemarin itu. Jadi tolong kalau nerapi orang, nerapi dengan satu konsep ya seperti Pak Bambang katakan, jangan berharap bisa menyembuhkan orang. Bahaya. Kalau Bapak Ibu jadi orang sakti, tolong bahaya itu. Kenapa bahaya? Siap-siap tidak pernah duduk keluar dari kursi. Diantri orang. Dan itu paling bahaya. Pasti kita yang sakit. Paham maksud saya? Karena itu sewajarnya saja. Nah, kemudian yang kedua, ketika sudah ada terapi di sini, ini akan membuat permanen market. Karena isinya datang ke situ bukan hanya makan, tapi berobat. Makan dengan belanja sayurnya sekalian. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, bawa teman enggak kalau begitu? Pasti. Dan minta maaf. Itulah yang membuat terpaksa jadi kaya. Kalau gini mudah atau susah kira-kira? Enggak. Teori ini akan mudah ketika kita melakukannya. Ingat baik-baik ya, remnya harus pakem. Jadi berikut pelatihan saya, kalau selama ini Bapak Ibu kan cari peluangnya. Kalau sudah pulang dari sini, remnya harus kuat. Jangan semua dikerjakan. Mulai semampunya, mulai yang ada, mulai yang bisa. Tidak perlu mengada-ada. Saya minta tolong. Karena apa? Semuanya akan datang sendiri. Asalkan beres. Terus yang kedua, apakah tempat ini tidak bisa ditanami kelapa? Bisa. Bisa. Kendalanya satu, kalau yang lain tidak ada punya kelapa, kita tanam kelapa sendiri, pasti diserang wawung.
Lah, karena ini sudah pasti, tolong diobati dari sedini mungkin. Obatnya kuawong itu garam. Jadi rutin tiap bulan dikasih garam. Terus yang ketiga, buah apa yang cocok? Paling bagus Bu, buah kalau dataran tinggi gini alpukat. Alpukat kalau boleh saran saya jenisnya adalah peluang. Peluang. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau sabar ya, tunggu Januari ya. Nanti kita sudah open penjualan. Saya target tanam alpukat itu 2 juta. Open bibitnya. Harga kita cuma jual 10.000. Tapi perjanjian. Harus dijual ke kelompok kita sendiri ya. Nanti saya ini untuk menghidupi koperasi soalnya. Jadi nanti dijual di koperasi biar koperasi bisa jual gitu loh. Goal saya Bapak Ibu satu, supaya kita bisa jual alpukat dengan harga murah. Begini loh, alpukat itu saya akan expose. Saya akan buka terus rahasianya. Karena apa? Alpukat itu adalah buah awal. Buah awal itu begini. Tahu buah alpukat enggak ini? Ini mangga. Ini ya alpukat ya. Seperti apa gambarnya? Ini seperti bayi. Rahim. Betul atau tidak? Alpukat. Ini rahasianya Bapak Ibu. Sebagai buah yang untuk kelahiran kembali. Jadi meregenerasi untuk seperti diperbaharui. Filosofinya. Jadi alpukat itu sakti. Ada bijinya di sini. Betul ya? Kalau sudah saya kasih biji gini sudah kayak bayi kan? Jadi yang kita butuhkan lemaknya. Itu lemak terbagus. Bijinya, kalau Bapak Ibu saya kasih trik ya, kalau kolesterol tidak turun-turun, makan bijinya alpukat itu sedikit aja yang mentah, itu langsung drop. Tapi jangan banyak-banyak, 1 iris gitu aja. Dalam kondisi kritis, gula tinggi sekali, pakai daunnya sudah cukup. Tapi belum saya tulis semuanya untuk alpukat ini. Tapi buahnya untuk mengobati hampir seluruh macam penyakit. Terus yang kedua buahnya manusiawi. Selama ini Bapak Ibu kenal jamu itu rasanya enak atau tidak? Kalau makan alpukat enak atau tidak? Ya sudah, kita akan membuat obat yang enak-enak. Supaya anak-anak kita senang. Yang membuat alpukat jadi beracun karena dikasih susu. Jadi kalau paling bagusnya makan alpukat, ya makan alpukat saja. Karena itu saya pilihkan alpukat yang enak. Dan yang paling enak menurut saya peluang. Dimakan segar itu gurih, manisnya ada. Nggak nek gitu ya. Itu alasannya. Gimana? Khas peluang hampir sama. Itu sama-sama produksi Ambarawa, Kota Semarang sini, Pak. Nah, nanti kalau mau tanam alpukat, silakan sabar Desember ya, kan masa tanam masih belum sekarang juga. Begitu. Oke. Terus yang berikutnya lagi, Bu, minta tolong. Setelah ada supermarket, setelah ada beberapa buah, semuanya sudah ada. Yang Ibu tidak boleh lupa tolong dibuat tempat rekreasinya, kasih mainan anak-anak untuk edukasi. Tujuannya begini Bapak Ibu, ketika sudah punya ini cara marketingnya. Berapa sekolah yang bisa kita cover dari radius 2-3 kilo? Sekolah. Kalau 2-3 kilo berarti tingkat kecamatan ya, betul ya? Satu kecamatan itu ada berapa sekolah? Seandainya satu desa itu rata-rata ada 2-3 sekolah, betul ya? TK, PAUD, SD lah minimal, betul kan? Satu kecamatan ada 20 desa lah. Berarti ada 60 sekolah yang bisa kita cover. Goal kita adalah satu. Dari 60 sekolah ini, anggaplah rata-rata muridnya 50 gitu aja. Berarti ada berapa peserta ini?
3.000. Iya betul ya. 3.000 orang ini datang ke tempat kita setahun satu kali. Paham maksud saya ya? Dan biayanya buat edukasi. Edukasinya apa? Buat pupuk, tanam, panen, masak. Edukasi tentang kesehatan. Seandainya biayanya kita buat 25.000. Ya minta maaf, di Indonesia itu masih ada jatahnya guru Bapak Ibu. Tolong tidak bisa dihindari itu. Fair aja sudah. Kalau 25.000 itu 20.000 yang masuk ke kita. Paham ya? Indonesia itu masih begitu Bapak Ibu. Saya ngerubah itu ya dimusuhi. Jadi terimanya berapa berarti satu tahun? 3.000 kali 20.000? Ini yang kita pakai untuk operasional. Nah, jadi kalau begini 1 bulan sudah 5 juta. Ini untuk operasional kita. Terus yang lainnya dari mana? Pendapatan dari yang lainnya tadi. Jadi saya minta tolong Bu, kalau sudah buat ini, buat sebagus mungkin anak-anak itu senang. Nah, untung kita di mana? Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Marketing ke sekolah. Orang tua itu kalahnya sama anak. Apalagi kelas TK dan PAUD. Anak TK dan PAUD itu kan seneng ngajari orang tua kan. Kalau anak diajari guru kan nurut. Kalau orang tua ngajarimu anaknya nurut atau tidak? Tidak. Katanya Bu Guru. Nah gitu kan. Besok dibalik. Kesini kan orang tua ndak ikut. Betul kan? Kan sama gurunya. Nanti anaknya bilang ke orang tua, katanya Bu Guru kita harus makan sehat. Harus beli di sana. Loh, serius. Ini serius. Karena itu menangkan anak-anak. Setuju ya? Nah, ayam sudah jelas ya, tidak usah dijelaskan ya. Kasih ayam, kasih kambing, kasih bebek, kasih ikan. Semua dilakukan terintegrasi. Jangan banyak-banyak. Karena ini tempat wisata. Karena itu Bapak Ibu 1.000 meter itu sudah pas. Apalagi 2 meter, 2.000 meter sudah luar biasa. Perjanjian saya ingatkan, Bu, kalau rame tolong kasih solasi. Selalu tersenyum. Walaupun badan ambruk rasanya. Oke, begitu Ibu. Terima kasih.